pohon Natal, dekorasi Natal yang hampir di semua shopping center. Tapi apakah benar semua orang menyambut kelahiran bayi Yesus dengan antusias? Kali ini serangkai Tionghoa ingin flashback ke tahun 1860-an. Seperti apa perayaan Natal orang Tionghoa waktu itu? Di Batavia saat itu sudah ada banyak gereja, tapi mereka kesulitan menjangkau orang Tionghoa karena kesulitan komunikasi, juga diskriminasi sebagian orang Belanda. Adalah Mr. Frederik Lodewijk Enting yang bekerja di Mahkamah Agung Belanda. Dia punya perhatian dan belas kasih kepada pribumi Indonesia, juga kepada orang Tionghoa. Dia bukan pendeta, bukan juga pastor, dan menyadari keterbatasannya, akhirnya dia pergi ke Xiamen untuk mengundang seorang penginjil yang mengerti bahasa Mandarin dan Hokkien. Pada tahun 1856, penginjil Gan Kui sampai ke Batavia dengan menyewa sebuah rumah petak kecil sebagai pos pengabaran Injil pertama. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelumnya pemirsa, bantu subscribe dan share ya. Pada tahun 1868, mereka berhasil bawa 17 orang Tionghoa untuk dibaptis. Mereka mulai dari kebaktian rumah tangga yang posnya pindah-pindah, sampai suatu saat menetap di rumah seorang jemaatnya yang bernama Kauko di Angke. Pada tahun 1939, pendeta John Sung dari Tiongkok mengadakan kebaktian kebangunan rohani selama 3 hari di Gereja Sion yang sekarang terletak di Pangeran Jayakarta. Pada kesempatan itu, ada banyak orang Tionghoa yang mendengar Injil. Kemudian salah satu gereja yang didatangi oleh para simpatisan itu adalah gereja penginjil Gan Kui. Dan banyak yang dibaptis sehingga anggota jemaat gereja meningkat pesat. Melihat hal ini, Kauko yang rumahnya dipakai untuk kegiatan gereja itu menghibahkan 4 rumahnya di Jalan Patekoan 1 untuk dibangun gereja yang kemudian menjadi Gereja Kristen Indonesia atau GKI Patekoan. Mengenai buah pelayanan GKI dan sumbangsinya di bidang pendidikan dan sosial akan kami bahas di video lain. Kerjasama dalam penginjilan orang Tionghoa yang sedang kita bahas ini adalah wujud dari 1 Korintus pasal 3 ayat 6-8, sehingga Natal boleh menjadi milik orang Tionghoa juga. Dengan kasih Yesus kami ucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru.